Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberi kita kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa umat Islam dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, saya Irma dari kelompok 5 akan membawakan materi yang berjudul Pemikiran Teologi Akal dan Wahyu. Langsung saja. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dalam semua sisi kehidupan, kekurangan yang melekat pada manusia menyebabkan kemampuan yang dimiliki menjadi sangat terbatas. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban taklif atau sebuah hukum. Islam bahkan menjadikan akal sebagai salah satu di antara 5 hal primer yang diperintahkan oleh syariah untuk dijaga dan dipelihara, di mana kemaslahatan dunia dan akhirat amat disandarkan pada terjaga dan terpeliharanya kelima unsur tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Agama mengajarkan 2 jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Pertama, melalui jalan wahyu, yakni melalui komunikasi dari Tuhan kepada manusia. Dan kedua, dengan jalan akal, yakni memakai kesan-kesan yang diperoleh panca indera sebagai bahan pemikiran untuk sampai kepada kesimpulan. Pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu diyakini sebagai pengetahuan yang absolut, sementara pengetahuan yang diperoleh melalui akal diyakini sebagai pengetahuan yang bersifat relatif, yang memerlukan pengujian terus-menerus, mungkin benar dan mungkin salah. B. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian akal dan wahyu? 2. Apa landasan hukum akal dan wahyu? Ketiga, bagaimana hubungan antara akal dan wahyu? C. Tujuan. Tujuan disusunnya makalah ini untuk menjelaskan bahwa akal dan wahyu dalam kehidupan Islam sangat penting. Akal dan wahyu digunakan maqasid asy-syariah atau maslahah yang menekankan terjaminnya kebutuhan hidup manusia. 2 diantaranya adalah mewujudkan terjaganya al-akal, intelek, dan keyakinan ad-din. Dalam hal ini wahyu merupakan sumber pengetahuan yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 2, akal dan wahyu. A. Pengertian akal dan wahyu. Akal berasal dari bahasa Arab al-akal. Dalam bahasa Indonesia, orang biasa menyalinnya dengan pikir atau pikiran. Jadi kejadian berakal disalin dengan berpikir. Menurut bahasa Arab, arti akal mula-mula mengikat, menahan, dan membedakan. Dalam rangka ini, orang menghubungkan bahwa akal merupakan tenaga yang menahan diri makhluk yang memilikinya daripada perbuatan buruk atau jahat, membedakannya dari makhluk-makhluk lain, karena tenaga akal itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Umumnya, akal dimaknakan sebagai alat untuk berpikir, menimbang buruk baik, atau merasakan segala perubahan keadaan, sehingga dapat mengambil manfaat daripadanya. Perkataan akal dalam bahasa asalnya mengandung pengertian diantaranya mengikat dan menahan.
Ia juga mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Para ahli filsafat dan ilmu kalam mengartikan akal sebagai daya, kekuatan, tenaga untuk memperoleh pengetahuan, daya yang membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya dengan orang lain. Daya untuk mengabstrakkan benda yang ditanggap oleh panca indera. Kata wahyu berasal dari kata bahasa Arab al-wahyu, dan al-wahi adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing, yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi dan cepat kepada seseorang yang terpilih tanpa seseorang pun yang mengetahuinya. Sedangkan ketika berbentuk maf'ul, wahyu Allah terhadap nabinya ini sering disebut kalam Allah yang diberikan kepada nabi. Menurut Muhammad Abduh dalam Risalatul Tauhid berpendapat bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dalam dirinya sendiri disertai keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui perantara maupun tanpa perantara, baik menjelma seperti suara yang masuk dalam telinga ataupun lainnya. B. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian akal dan wahyu? 2. Apa landasan hukum akal dan wahyu? Ketiga, bagaimana hubungan antara akal dan wahyu? C. Tujuan disusunnya makalah ini untuk menjelaskan bahwa akal dan wahyu dalam kehidupan Islam sangat penting. Akal dan wahyu digunakan maqasid asy-syari'ah atau maslahah yang menekankan terjaminnya kebutuhan hidup manusia. Dua diantaranya adalah mewujudkan terjaganya al-akal, intelek, dan keyakinan ad-din. Dalam hal ini, wahyu merupakan sumber pengetahuan yang didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 2. Akal dan wahyu. A. Pengertian akal dan wahyu. Akal berasal dari bahasa Arab al-aqal. Dalam bahasa Indonesia, orang biasa menyalinnya dengan pikir atau pikiran. Jadi kejadian berakal disalin dengan berpikir. Menurut bahasa Arab, arti akal mula-mula mengikat, menahan, dan membedakan. Dalam rangka ini, orang menghubungkan bahwa akal merupakan tenaga yang menahan diri makhluk yang memilikinya daripada perbuatan buruk atau jahat, membedakannya dari makhluk-makhluk lain, karena tenaga akal itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Umumnya, akal dimaknakan sebagai alat untuk berpikir, menimbang buruk baik, atau merasakan segala perubahan keadaan, sehingga dapat mengambil manfaat daripadanya. Perkataan akal dalam bahasa asalnya mengandung pengertian diantaranya mengikat dan menahan. Ia juga mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Para ahli filsafat dan ilmu kalam mengartikan akal sebagai daya, kekuatan, tenaga untuk memperoleh pengetahuan, daya yang membuat seseorang dapat membedakan antara dirinya dengan orang lain. Daya untuk mengabstrakkan benda yang ditanggap oleh panca indera. Kata wahyu berasal dari kata bahasa Arab al-wahyu, dan al-wahi adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing, yang berarti suara, api. Baiklah, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun wahyu dalam hal ini yang dapat dipahami sebagai wahyu langsung Al-Quran ataupun wahyu tidak langsung
Keduanya memiliki fungsi kedudukan yang sama meski tingkat akurasinya berbeda karena disebabkan oleh proses pembukuan dan pembakuannya. Kalau Al-Quran langsung ditulis sebagai wahyu itu diturunkan dan dibukukan di masa awal Islam dan hanya beberapa waktu setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Abu Bakar. Sedangkan Al-Hadis atau Al-Sunnah baru dibukukan pada abad kedua Hijriah, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam adalah: yang pertama, 1. Wahyu sebagai dasar sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengalaman ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Sunnah dan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengalaman ajaran Islam tanpa merujuk Al-Quran dan Al-Sunnah adalah omong kosong. 2. Wahyu sebagai landasan etik, karena wahyu itu akan difungsikan untuk memahami, dan maka akal sebagai alat untuk memahami Islam harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri agar hasil pemahamannya benar dan pengalamannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpan dan dari prinsip etik dan diajarkan oleh wahyu. Kedudukan wahyu terhadap akal manusia adalah seperti cahaya terhadap indera penglihatan manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya untuk membimbing manusia agar tidak tersesat di dalam keterbatasannya. Akal manusia menjadi mulia sebaliknya ketika ia melampaui batasnya dan menolak mengikuti bimbingan wahyu, maka ia akan tersesat. Meletakkan akal dan wahyu secara fungsional akan lebih tepat dibandingkan struktural, karena bagaimanapun juga akal memiliki fungsi sebagai alat untuk memahami wahyu, dan wahyu itu dapat dijadikan petunjuk dan pedoman kehidupan manusia. Harus dilibatkan akal dan memahami, menjabarkan secara praktis. Mungkin cuma itu pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan antara akal dan wahyu. Akal adalah potensi berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hanya kepada manusia. Anugerah tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk membekali manusia yang mengemban misi menjadi khalifah fil ardi, dan dengan kata lain manusia sebagai duta kecil Allah Subhanahu wa taala. Akal melambangkan kekuatan manusia, karena akallah manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya. Bertambah tinggi akal manusia, bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain. Bertambah rendah akal manusia, maka bertambah rendah pula kesanggupannya menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut. Salah satu fokus pemikir Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu. Ia menjelaskan bahwa hubungan antara akal dan wahyu sering menimbulkan pertanyaan, tetapi keduanya tidak bertentangan. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran, dalam pemikiran Islam, baik di bidang filsafat, ilmu kalam, apalagi ilmu fikih. Akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk pada wahyu. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu. Yang bertentangan adalah pendapat akal ulama tertentu dan pendapat akal ulama yang lainnya. Dengan adanya akal, manusia mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan dapat menemukan kebenaran yang hakiki, sebagaimana pendapat Mu'tazilah yang mengatakan segala pengetahuan dapat diperoleh
dengan akal dan kewajiban-kewajiban yang diketahui dengan pemikiran yang mendalam, sehingga manusia sebetulnya ada wahyu atau tidak tetap wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia wajib mengetahui baik dan buruk, indah dan jelek, bahkan manusia wajib mengetahui Tuhan dengan akalnya walaupun wahyu belum turun. Menurut Mu'tazilah, seluruh pengetahuan dapat diperoleh melalui akal, termasuk mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Abu Huzail menegaskan bahwa meskipun wahyu tidak turun, maka manusia tetap wajib beribadah kepada Tuhan sesuai dengan pengetahuannya tentang Tuhan. Begitu juga dengan kebaikan dan keburukan juga dapat diketahui melalui akal. Jika dengan akal manusia dapat mengetahui baik dan buruk, maka dengan akal juga manusia harus tahu bahwa melakukan kebaikan itu adalah wajib dan menjauhi keburukan juga wajib. Menurut Asy'ariyah, pertama, semua kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Jika wahyu tidak turun, maka tidak ada kewajiban atau taklif bagi manusia, karena akal tidak mampu membuat kewajiban tersebut, terutama kewajiban beribadah kepada Tuhan dan kewajiban melakukan yang baik serta menjauhi yang buruk. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dapat mengetahui baik dan buruk, maka dengan akal juga manusia harus tahu bahwa melakukan kebaikan itu adalah wajib dan menjauhi keburukan juga wajib. Menurut Asy'ariyah, pertama, semua kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Jika wahyu tidak turun, maka tidak ada kewajiban atau taklif bagi manusia, karena akal tidak mampu membuat kewajiban tersebut, terutama kewajiban beribadah kepada Tuhan dan kewajiban melakukan yang baik serta menjauhi yang buruk. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datang dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.